Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang jaringan komputer yang sangat basic, yaitu hubungan antar dua komputer saja. Nah, di sini saya sudah bikin gambar, ada PC 1, kemudian ada PC 2 yang terhubung melalui kabel UTP. Nah, agar PC 1 dan PC 2 bisa berkomunikasi, maka kedua ini membutuhkan yang namanya IP address. Jadi, kita butuh yang namanya IP address. Sebenarnya apa sih IP address itu? IP address ibarat nama. Contoh, misalnya kita ingin ngobrol dengan teman kita. Anggap saja ada 2 orang ingin saling ngobrol. Pasti kita membutuhkan nama untuk saling berkomunikasi. Untuk memanggil teman kita pasti menggunakan nama teman kita. Ya, jadi misalnya teman kita namanya Doni. Maka untuk komunikasi dengan dia, kita pasti memanggil namanya. Hai Doni, makan yuk. Misalnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan jaringan komputer. Ketika komputer ingin komunikasi dengan komputer lain, maka dia membutuhkan nama. Nah, IP address ini ibaratkan nama dari suatu komputer dalam jaringan komputer. Ya, jadi di PC 1 pasti punya IP address. Contoh IP address-nya 192.168.1.1. Teman-teman, kalau belum mengerti angka ini, abaikan saja. Yang jelas ini adalah IP address. Ya, nanti kita akan belajar tentang IP address lebih dalam di video berikutnya. Untuk saat ini, teman-teman ikuti saja, teman-teman pahami saja bahwa suatu komputer butuh IP address untuk komunikasi dengan komputer lain. Nah, ini adalah contoh dari IP address. Di PC 2 misalnya IP address-nya 192.168.1.2. Kedua PC sekarang sudah punya IP address. Di PC 1 192.168.1.1, di PC 2 192.168.1.2. Nanti ketika dari PC 2 ingin mengakses sharing file ke PC 1 misal, maka PC 2 akan memanggil IP-nya PC 1 yaitu 192.168.1.1. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi, sekali lagi, bahwa IP address itu ibarat sebuah nama. Jadi, agar antar komputer dalam satu jaringan bisa saling berkomunikasi, tentu saja mereka butuh nama. Nah, nama dalam jaringan komputer itu adalah IP address. Oke, saya harap teman-teman sudah mengerti ya tentang IP address ini. Ya, tentang konsep IP address ini. Pada video berikutnya, kita akan coba belajar tentang menginstal sebuah aplikasi yang namanya paket tracer. Apa itu paket tracer? Jadi paket tracer suatu aplikasi simulator untuk jaringan komputer. Jadi kita bisa mensimulasikan jaringan komputer menggunakan paket tracer. Sebenarnya paket tracer ini bentukan Windows Cisco. Ya, jadi kalau teman-teman mengerti di jaringan komputer itu adalah beberapa vendor yang terkenal di Indonesia. Misalnya kayak Cisco, kemudian Mikrotik, Juniper, Huawei, dan lain-lain. Nah, paket tracer itu sebenarnya didesain untuk Cisco, tapi teman-teman bisa memanfaatkan juga untuk belajar jaringan komputer. Jadi, meskipun teman-teman ingin belajar tentang Mikrotik, Juniper, atau yang lain-lain, gak apa-apa, teman-teman perlu install paket tracer karena kita bisa praktek tentang basic jaringan komputer atau komputer dasar menggunakan paket tracer ini. Gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, meskipun teman-teman misal ingin belajar Mikrotik atau Juniper yang intinya selain Cisco, saya sarankan teman-teman tetap mengikuti praktik
praktek, yaitu install Cisco Packet Tracer. Tapi kalau misal teman-teman belum ngerti apa itu Cisco, apa itu Mikrotik, apa itu Juniper, gak apa-apa, kita akan bahas hal-hal tersebut secara detail pada video-video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.